Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Riyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PJSD semester 6. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan uji homogenitas dari sebuah data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah statistik pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baik, jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menguji homogenitas dari sebuah data. Nah, sebelum melakukan uji homogenitas, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar dari uji homogenitas itu sendiri. Jadi, uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua kelompok data atau lebih. Terlebih dahulu harus melakukan uji kesamaan keragaman atau uji kesamaan varian kelompok data yang biasa disebut uji homogenitas data. Di sini ada juga dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas data. Jadi, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan bahwa distribusi datanya homogen. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dikatakan distribusi datanya tidak homogen. Seperti itu. Jadi di sini untuk melakukan uji homogenitas ini saya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dalam melakukan uji homogenitas data, kita harus mempunyai dua data yang berbeda. Seperti itu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan datanya. Di sini saya menyiapkan data hasil belajar IPS kelas 6B dan kelas 6C. Untuk kelas 6B saya berikan kode 1, sedangkan untuk kelas 6C saya berikan kode 2. Nah, nanti data ini akan saya input ke dalam aplikasi SPSS untuk mengetahui apakah data ini homogen atau tidak. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Jadi di sini saya menggunakan SPSS versi 16. Nah, setelah masuk ke aplikasi SPSS, kita ke variable view terlebih dahulu. Di sini kita berikan nama atau kita definisikan untuk variabel penelitian kita. Di sini kita beri nama atau kita tulis hasil kemudian di bawahnya kita beri atau kita tulis kelas. Oke. Di labelnya di sini kita tulis hasil belajar IPS. Hasil belajar IPS. Oke. Kemudian label di sini untuk kelasnya kita tulis kelas juga. Nah, untuk values-nya kita kasih atau kita tulis 1 untuk label atau kode untuk kelas 6B, kemudian kita tekan add. Oke. Kemudian 2 label untuk kelas untuk kelas 6C kita tekan add dan oke. Di sini kita pindah ke left, ke kiri agar lebih rapi. Di sini measure-nya bisa menggunakan ordinal, nominal, tapi sini saya memilih skala. Oke. Kemudian di sini kita ke data view. Oke, akan muncul variabel hasil dan kelas. Nah, pada data view ini kita akan memasukkan data yang sudah kita sediakan. Ini dia datanya. Kita masukkan ke data view pada SPSS. Sebelum itu saya bagi dua layarnya terlebih dahulu agar lebih mudah dilihat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan hasil belajar IPS kelas 6B terlebih dahulu.
Yang pertama itu ada 75, kemudian 60, 65, 75, kemudian 6, kemudian 65, kemudian setelah 75, 60, 65, 75, kemudian 65, 80, 75, 80, 80, setelah 80 ada 65, sudah 80 ada 65, kemudian 80, 60, dan 65. Oke, ini untuk data kelas 6B. Sekarang kita masukkan pada nomor 13 data untuk kelas 6C. Yang pertama ada 80, kemudian ada 75, kemudian 75, 90, 85, 85, 95, 95 lagi, 80, 90, 75, 75. Oke. Jadi di sini ada 24 data jika digabungkan hasil belajar kelas 6B dengan kelas 6C. Kemudian kita taruh kode kelasnya. Untuk kelas 6C kita berikan kode kelas 1, sampai nomor 12. Kemudian untuk kelas 6C kita berikan kode kelas 2, nah setelah itu kita beralih ke menu Analyze. Di sini kita pilih point compare means, kemudian kita pilih one way ANOVA seperti itu. Nah, di sini akan muncul kotak dependent list dan faktor. Untuk hasil belajar kita pindah ke dependent list, klik, kemudian klik tanda panah ini. Nah, untuk untuk kelasnya kita pindah ke faktor. Nah, setelah itu kita klik option. Nah, di sini kita centang homogeneity of variance test karena kita akan melakukan atau menguji homogenitas dari data tersebut. Maka kita centang, kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Baik, akan muncul data seperti ini. Ada dua data tentang di sini. Yang pertama itu tentang test of homogeneity of variances. Kemudian yang kedua itu ada data ANOVA. Di sini yang kita ambil adalah tabel test of homogeneity of variance. Di sini kita lihat signifikansinya. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan dapat kita simpulkan bahwa data ini homogen karena kita lihat dari pengambilan keputusannya. Di sini dikatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dikatakan bahwa distribusi datanya homogen. Nah, di sini kita peroleh distribusi data signifikansinya sebesar 0,741. Jadi 0,741 ini lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan distribusi datanya homogen. Seperti itu. Jadi
Itu saja video tentang cara melakukan uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video ini mudah dipahami bagi kalian yang menonton. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.